Hampir tidak ada yang mendengar saudara. Saudara seperti melawan arus, sehingga saudara menjadi cemooh bagi banyak orang. Saudara dihina, saudara direndahkan, dan saudara mengalami perlakuan-perlakuan sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat mengenaskan. Kalau saya dalam posisi Yeremia mungkin berhenti. 40 tahun tidak melihat hasil. Bukan hanya itu saja, selama 40 tahun saudara mengingatkan umat Israel yang setiap hari saudara memperagakan firman Tuhan, bukan khotbah yang diucapkan dalam kata-kata, dia peragakan khotbahnya itu. Dan selama 40 tahun saudara berkhotbah itu, saudara menyaksikan bahwa ternyata apa yang dikhotbahkan itu benar, apa yang dinubuatkan itu benar, tetapi orang yang mengalami dan mendengarkan itu tidak bertobat, masih mau melayani. Saudara, Yeremia hidup di bawah kekuasaan 5 raja, dan hampir dari 5-5-nya itu tidak mengikuti kehendak Tuhan, hanya satu mungkin. Sampai Israel itu jatuh bangun, baru lepas dari Asyur, ditawan lagi oleh Mesir, lepas dari Mesir, ditawan oleh Babil. Itulah kisah kehidupan umat Israel waktu Yeremia melayani. Dan dia hancur hati ketika Yerusalem diacak-acak oleh tentara kafir orang Babilonia atau Irak sekarang. Israel dihabisin, rumah Tuhan dinajiskan, umatnya dibawa ke Babilonia dan mereka dijadikan budak. Yeremia bertahan. Menurut survei dan menurut apa yang saya baca, Yeremia masih tetap melayani walaupun pada akhirnya menurut sejarah dia meninggal di Mesir. Tapi ada satu kitab yang dia tulis, dan kitab itu adalah sebuah perenungan sebagai sebuah ratapan hatinya kepada Tuhan, kepada kita semua juga, dan daripadanya kita bisa belajar. Dari situ saya menemukan ada strategi kehidupan bagaimana kita bisa bertahan saat hidup saudara menghadapi jalan yang sulit. Karena kita semua akan menghadapi, sedang menghadapi, atau mungkin pernah menghadapi ujian yang kadang-kadang tidak kita undang datang. Ujian kehidupan itu datang kepada siapa saja, tidak peduli saudara pendeta atau orang awam, saudara orang Kristen atau non-Kristen, yang namanya ujian kehidupan itu akan datang. Amin. Yang kedua, yang namanya ujian itu tidak ada istilah selesai dalam hidup ini. Jadi kalau saudara kemarin sudah, haleluya, saya sudah menang menghadapi pujian, tidak berarti besok saudara sudah bebas dari pujian, tidak, saudara. Dalam hidup ini, setiap kali kita menghadapi, kita selesai, besok lagi sudah ada naik tingkat, ada ujian lagi. Hanya ada satu tempat di dunia ini yang bebas dari ujian, namanya kuburan. Jadi selama kita masih makan nasi dan menginjak bumi, selamat datang ujian, saudara akan menghadapinya. Amin. Ada satu ayat yang diingat oleh Yeremia setelah dia curhat mengenai semua pergumulannya, semua tekanan batinnya, semua kepahitannya, semua persoalan yang dia rasakan. Tiba-tiba dia mengatakan, tetapi harapanku bangkit lagi setiap kali aku mengingat bahwa kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Sekarang dari ayat itu saya mau mengajak saudara belajar dengan Yeremia bagaimana bertahan hidup. Yang pertama, salah satu cara untuk saudara bertahan hidup ketika menghadapi ujian, pergumulan, tantangan ialah remember, mengingat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21, 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ada kalimat yang luar biasa. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, this is I recall to my mind. Ketika saya menghadapi semua pergumulan, semua tantangan, semua masalah, semua penderitaan, inilah yang akan aku ingat. Yeremia mengingat apa?
kasih setia Tuhan yang tidak bersudahan dan tidak habis-habis rahmatnya. Dia ingat itu, saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara belajar mengingat. Karena waktu saudara mengingat kebenaran firman Tuhan, ketika saudara menghadapi pencobaan, ingatan saudara akan membangkitkan pengharapan. Saya ulangi lagi. Ketika saudara mengingat kebenaran firman Tuhan yang saudara pernah terima, pernah alami, kemudian muncul kembali, itu akan memberikan kekuatan ekstra kepada saudara hari itu, detik itu, untuk saudara menghadapi tantangan dan pergumulan hidup saudara. Amin. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan begini, semakin banyak ayat kebenaran firman Tuhan yang saudara kumpulkan, semakin banyak modal kehidupan saudara untuk menghadapi kenyataan. Semua respon saudara, dengar, semua respon saudara terhadap apa yang terjadi kepada saudara ditentukan oleh keyakinan yang saudara yakini itu benar atau tidak. Yang penting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi terhadap Anda, tapi apa yang terjadi di dalam Anda. Yang terjadi di dalam kita, ini yang penting, yaitu bagaimana kita bereaksi terhadap semua yang terjadi di sekitar kita. Saudara membaca itu mungkin hanya 2 menit. Tetapi sisa hidup saudara, selama bertahun-tahun saudara bisa memberikan respon yang salah terhadap apa yang saudara baca selama 2 menit. Hidup 10% adalah apa yang terjadi kepada saudara, 90%-nya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam kita. Kalau kita tidak punya alat tafsir yang benar, yang namanya kebenaran, bisa-bisa kita bereaksi dengan salah. Yeremia memberikan pelajaran, ketika kita ditekan menghadapi kesulitan, ingat kebenaran firman Tuhan. Bukan kebetulan saudara-saudara, dulu di dalam perjanjian lama, sebagai orang tua kita diingatkan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan untuk anak-anak. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa. Nah, dulu belum ada memory stick seperti sekarang. Jadi orang-orang perjanjian lama untuk mengingat kebaikan Tuhan, dia mendirikan altar, menanam pohon, atau menamai sungai, menamai tempat sebagai pengingat-ingat. Orang Jawa bilang pengeling-eling, supaya kita ingat setiap kali saudara lewat itu, di sini dulu saya mengalami Tuhan. Ada semua umat Israel waktu itu bersungut-sungut karena tidak ada air, kemudian Tuhan memberikan air yang bersih melalui batu itu. Kasih nama. Nanti saudara menghadapi kesulitan lagi, kemudian saudara menghadapi pertolongan Allah, saudara menemukan kebenaran, kasih nama untuk mengingat. Remember, Yusuf punya strategi yang bagus. Dia kasih nama anaknya untuk mengingat apa yang pernah dialaminya. Salah satu contoh saudara, untuk mengingat kebaikan Tuhan, Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi sampai nama anaknya adalah nama untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kan luar biasa saudara. Saya mau tanya sekarang, bagaimana saudara mengingat kebaikan Tuhan? Dengan cara bagaimana? Tadi pagi atau kemarin saudara mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya? Karena apa? Karena itu penting. Mengingat kebenaran yang pernah dialami dalam hidup, otomatis langsung bisa menguatkan pengharapan saudara hari itu. Semakin banyak pengalaman saudara dengan Tuhan, semakin banyak kebenaran yang saudara kumpulkan dari pengalaman firman itu, akan membuat saudara menjadi orang yang kuat. Haleluya. Semua pengalaman itu akan membuat saudara menjadi dewasa. Haleluya. Jadi kalau saudara sedang mengalami pergumulan, tantangan, masalah, penderitaan yang silih berganti, kira-kira nyanyian yang paling baik nyanyi apa tuh? Mengapa hidupku terus begini? Bukan itu saudara, dengan derita yang tiada akhir. Jangan itu. Saya lebih suka Allah peduli. Nyanyi itu atau mendengarkan itu sudah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi, ya kan? Saudara-saudara, mengingat kebenaran adalah salah satu strategi untuk kita bertahan waktu menghadapi tantangan. Ketika perang Teluk,
ada pilot angkatan udara Amerika yang ditembak di Irak, dimasukkan ruang bawah tanah 9 bulan. Yang lain-lain meninggal, dia bertahan. Waktu dia keluar, ada wartawan dari majalah Times yang menginterview dia. Apa yang membuat Anda bertahan selama 9 bulan di bawah tanah? Dengan tegas dia mengatakan, firman Tuhan. Wartawannya bilang, bagaimana saudara membaca firman Tuhan? Ruang bawah tanah itu gelap, tidak ada listrik. Bagaimana saudara bisa membaca? Firman yang pernah saya dengar sejak sekolah minggu, tiba-tiba muncul kembali satu demi satu, dan firman itu menguatkan saya, dan firman itu yang membuat saya bisa bertahan hidup selama saya ditahan di bawah tanah. Firman. Saudara-saudara, pada saat kita terjepit, pada saat kita terpojok, saudara bisa keluar dari situ dan masih bisa bertahan karena ada kekuatan dari dalam. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya. Daunnya tidak pernah layu, survival spirit. Punya daya tahan, tidak pernah layu, seger terus wajahnya, ya kan? Karena dalamnya ada kekuatan, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa membaca kitab Tawarikh, mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan, recall to your mind, remember, ingat. Saya menyarankan saudara tulis jurnal dalam hidup, jurnal kehidupan saudara. Setiap pagi baca firman, tulis, itu akan menguatkan saudara. Tulis, kalau saudara bisa membuat lagu, jadikan itu lagu. Kalau saudara pintar bikin puisi, jadikan itu puisi. Saudara-saudara, kalau tidak bisa, tulis di Facebook, supaya ada orang lain juga bisa membaca. Yang membaca akan dikuatkan juga. Amin. Ingat, mengingat itu punya kekuatan yang luar biasa. Kitab Pengkhotbah juga mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Ingat, ketika kita mengingat pencipta kita, kita mengingat kebenaran, kita mengingat apa yang dia bisa lakukan, hidup ini menjadi luar biasa. Haleluya. Saya menyarankan saudara, kalau saudara bisa menulis jurnal setiap pagi, jurnal firman Tuhan buat hidup saudara, saudara akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh luar biasa. Kapan hari saya mengunjungi Hillsong Jepang. Hillsong Jepang ini bertumbuh luar biasa. Salah satu strateginya, saya bertanya kepada pendetanya, bagaimana ini orang-orang muda Jepang yang tatanya itu paling sulit untuk dilayani, tetapi sekarang 85% jemaatnya orang muda semua. Bagaimana mereka bisa bertumbuh? Pak pendetanya bilang, Pak Paulus, kami menerapkan strategi journaling, bikin jurnal. Tiap jemaat harus membaca firman dan menulis firman. Setelah itu seminggu sekali mereka ketemu di Starbucks dan mereka mendiskusikan apa yang mereka baca dan bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan itu membuat pertumbuhan yang luar biasa. Baca firman dan ingat kebenaran itu siang dan malam. Strategi yang kedua, setelah mengingat, yang kedua, ucapkan kata-kata yang memberikan pujian, pengakuan siapa Allah kita. Mari kita belajar lagi dari Yeremia. Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Bukan hanya dia mengingat sebuah ayat yang mengatakan kasih setia Tuhan tak bersudahan, tapi dia mengucapkan begini, ayat 24-25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Saya menyarankan kepada saudara, saat saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi tekanan dalam hidup, saudara menghadapi masalah, daripada ngomong kesana kemari ngomongin masalah saudara, ya, ketemu orang, kamu tahu enggak, saya lagi masalah, waduh masalahku kayak begini. Tidak ada orang yang menghadapi masalah seperti saya, masalah ini paling berat, saya ini orang paling sial di dunia menghadapi masalah. Daripada saudara ngomong seperti itu, saudara sedang memberikan beban kepada pendengar saudara. Lebih baik saudara memberikan klaim kepada siapa Allah saudara. Amin. Kalau saudara membaca pasal 1, pasal 2 kitab Ratapan, isinya semua adalah aku. Saudara perhatikan tuh.
Yeremia mengatakan, aku yang menghadapi ini, aku dinista, aku. Tapi pasal 3 ayat 24 dia menggunakan kata tetapi. Itu adalah transisi, ganti fokus. Fokusnya lagi bukan kepada aku dan masalahnya dia mulai mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Belajarlah melihat Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah saudara daripada berfokus kepada masalah saudara. Ketika kita berfokus kepada Tuhan yang besar yang bisa menyelesaikan masalah saudara, beban ini jadi ringan. Saya masih ingat Daud. Daud sedang dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia harus meninggalkan istana, dia harus jalan kaki pakai sandal jepit sambil nangis di tengah jalan. Kaum keluarganya Saul melempari batu dan mengatakan syukur, syukur, tidak ada pertolongan lagi daripada Allah. Daud mengucapkan itu, menulis curhat di Mazmur pasal 3, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit dan menyerang aku, bahkan ada yang bilang bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi Engkau Tuhan. Ganti fokus. Engkaulah kemuliaanku, engkaulah perisaiku, engkau yang akan mengangkat kepala. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.